Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, eh, saya di sini mau berbagi pengalaman dan berbagi tentang langkah-langkah memulai buka usaha toko baut atau bisnis toko baut. Oke, sahabat, sebelumnya saya mohon maaf, sahabat, tempatnya agak berantakan dan ya intinya tempatnya sederhana karena di sini saya di di kios di toko tempat usaha saya. Nah, oke sahabat, sebelum saya melanjutkan video ini jangan lupa like dan subscribe, share jika memang dirasa bermanfaat ya sahabat ya. Nah, sahabat, langkah-langkah apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk memulai buka usaha toko ini? Mungkin pertanyaan sahabat semuanya seperti itu. Langkahnya sih sederhana, simpel dan mudah, nggak ribet. Itu sesuai dengan pengalaman saya aja ya. Intinya langkah yang pertama adalah yang perlu dipersiapkan adalah modal. Dan langkah berikutnya apa saja? Apa yang perlu dipersiapkan? Intinya mencari distributor. Walaupun sahabat semuanya punya modal, kalau nggak tahu tempat belanjanya juga susah intinya. Nah, tempat distributor ini gimana carinya? Pasti sahabat semuanya pertanyaannya seperti itu. Gimana cari distributornya? Cari distributornya caranya gampang saja. Nah, sesuai pengalaman saya dulu. Saya dulu mencari tempat distributor atau mencari tempat belanja itu saya lihat-lihat di sekitar saya, di dekat-dekat saya tinggal itu ada toko yang kebetulan ada yang besar, terus banyak yang belanja, rame. Nah di situ saya coba-cobalah belanja. Ya sebenarnya saya nggak butuh sih gitu loh, nggak butuh baut gitu loh. Cuman saya pengen belanja, pengen nanya. Kalau nanya doang sih kayaknya kesannya itu gimana gitu, nanti ya nggak enak lah, intinya malu lah itu loh. Nah intinya sambil belanja lah berapa biji gitu, belanja apa aja kan gitu loh, yang walaupun nggak butuh tapi belanja. Nah setelah belanja, sahabat-sahabat semuanya tanya gitu loh, sama penjaga tokonya itu, sama penjualnya, kalau saya buat jual lagi bisa nggak, bisa dikasih harga buat jualan lagi nggak atau gimana kan gitu. Insya Allah nanti di situ pasti kalau memang bisa pasti dijawab bisa gitu. Nah, oke sahabat, langkah selanjutnya apalagi yang perlu dipersiapkan? Langkah berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah tempat. Nah, tempat itu sahabat-sahabat semuanya harus cari tempat yang strategis, yang bagus. Ini bagi sahabat yang belum mempunyai kios atau memiliki kios sendiri. Jadi, sahabat yang belum memiliki kios, cari tempat yang strategis, yang bagus, tidak perlu mewah, tidak perlu besar, yang intinya aman dan permanen saja ya. Intinya kenapa nggak perlu mewah, bagus dan mahal ya? Karena ya pertama ya pemula inilah intinya. Terus isinya juga pasti belum banyak ya. Mungkin itu kalau saya dulu kayak yang saya tempatin ini sih kiosnya sangatlah kecil, sederhana, tapi alhamdulillah bagus, buat usaha ya bagus gitu loh. Nah kayak tempat usaha saya ini intinya lebar muka itu hanya 3 meter, panjang kurang lebih 9 meter. Itu sudah cukup lah buat pemula, buat toko pertama ya alhamdulillah udah cukup lah seperti itu. Nah carinya gimana, cari yang strategis itu dan yang bagus. Intinya cari toko baut itu nggak seperti mencari kios buat usaha buka toko sembako, karena berbeda. Sembako sama baut itu beda. Kalau baut itu nggak semua kalangan pakai, kalau sembako semua kalangan itu membutuhkan, dan dimanapun tempat pasti jalan kalau toko sembako itu, karena semua kalangan pakai. Yang penting di situ ada penghuninya aja gitu loh ya, intinya penghuni manusia itu. Di situ ada orang, itu ada orang yang lewat, ada rumah-rumah lainnya, itu udah ya jalan pasti. Kalau toko sembako enggak, kalau toko baut enggak, mohon maaf, bukan maksudnya toko baut gitu loh. Kalau toko baut enggak, toko baut itu harus diutamakan di jalan yang utama, itu di jalan raya yang rame. Terus mencarinya itu yang mendekati tukang-tukang las, bengkel motor, tukang-tukang kayu. Intinya itu, intinya seperti itu. Nah kenapa harus mendekati tukang las, tukang kayu dan bengkel motor? Karena dia yang banyak memerlukan baut-baut.
Oke sahabat, dan langkah selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan setelah sahabat-sahabat semuanya sudah mendapatkan kios? Intinya sahabat-sahabat semuanya bikin rak. Nah, bikin rak, bikin etalase. Kalau saya sih bikin etalasenya di tukang las, bukan di tukang aluminium. Kenapa saya nggak pakai aluminium saja? Kenapa? Karena kalau aluminium itu cepat rusak lah, intinya lebih kuatan pakai besi. Saya pakai besi Hulu 33. Nah, ini saya pesen di tukang las, bilang aja pakai Hulu 33 gitu. Nah, tinggal sesuaikan ukurannya aja. Nah, soal raknya itu susunnya gimana ya? Tinggal sesuaikan aja, sesuaikan tempat lah, semau sahabat-sahabat semuanya. Nah, setelah mendapatkan kios, setelah bikin rak udah jadi, etalase udah siap semuanya, tempat udah siap, intinya sahabat-sahabat semuanya tinggal belanja. Nah, belanja yang tadi yang mungkin sahabat-sahabat semuanya udah temukan distributor yang sekiranya cocok harga, yang bisa membantu lah, intinya yang bisa ngasih harga lebih miring, yang bisa buat jualan. Oke sahabat, setelah itu apalagi langkah-langkah berikutnya? Nah, langkah berikutnya sahabat semuanya tinggal susun-susun barang setelah belanja. Nah, tinggal susun-susun barang yang sedemikian rupa, yang bagus, yang menarik lah, intinya yang rapi lah. Namanya toko baut nggak bisa serapi-rapi mungkin di dekat-dekat sahabat sana banyak ada toko yang toko baut, mungkin lah itu loh. Mungkin di awal doang sih rapinya, tapi untuk kedepannya sih nggak bisa rapi-rapi banget kayak toko-toko yang lain, itu nggak bisa itu. Ini kalau toko baut ya sebisa mungkin lah dirapikan gitu, seperti itu. Oke sahabat, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Nah, mungkin itu pengalaman saya saja di saat saya memulai buka usaha toko. Nah, mungkin hanya situ saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya yang baru mau mulai buka usaha. Oke sahabat, terima kasih ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.